Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alena Meralda, kelas 11 IPA 4, absen 2, akan membacakan naskah monolog Nasib Sial Seorang Badut karya Agus Nur. Musik riang mengawali pertunjukan, musik pengiring atraksi badut atau musik sirkus, bisa juga dangdutan atau mungkin musik atraksi topeng monyet. Aktor yang memainkan monolog ini bisa muncul saat sudah ada di panggung. Ia berpakaian gaya badut tak bisa dikombinasikan dengan jas atau pakaian lainnya. Riasannya gaya badut, bisa juga pada awal atraksi dia memakai semacam topeng badut, tapi nanti saat mulai bicara dia melepaskannya. Pertunjukan dimulai dengan terasi badut itu. Akan menarik bila aktor menguasai atraksi-atraksi badut seperti memainkan 3 bola atau 3 botol yang dilempar bergantian atau muncul dengan sepeda roda satu atau melakukan atraksi hula hoop. Sementara musik membangun suasana riang, badut itu melakukan atraksi-atraksi kocaknya. Gerak-gerakan yang dimaksudkan untuk mengundang tawa, gerak-gerakan slapstick atau lainnya yang kadang konyol. Mungkin gerakan itu tidak mengundang tawa tapi memunculkan ironi. Sampai badut itu menyadari kalau atraksinya tak menarik perhatian. Ia terdiam, musik berhenti. Wajah badut itu semakin terlihat kusut. Tak ada yang lebih sial dari seseorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain, saya sendiri tidak tertawa oleh lucuan saya. Duduk terpengkur seakan menyesali nasibnya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang paling gampang, tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti tak gampang membuat orang tertawa. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang paling gampang, tinggal bertingkah kocak dan orang lain akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti tak gampang membuat orang tertawa, apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon, kamu bisa dipidanakan, dianggap penghina, dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, di penjara hanya karena membawa lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi, dan dari atas pohon kelapa orang itu mengumandangkan azan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong mendatangi orang itu, berteriak-teriak menghujatnya, bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dasar kafir, turun kamu! Begitu orang-orang kampung berteriak marah, berani-beraninya kamu melakukan penghinaan azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir. Tapi dengan tenang orang itu menjawab, loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir. Saya azan subuh jam 4 pagi di masjid, tapi tidak ada satupun dari kalian yang datang ke masjid. Begitu saya azan subuh jam 10, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang nggak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Mendengus dan menggeleng-geleng. Orang kok gampang mengafir-ngafirkan orang hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Sekarang, orang sepertinya senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, aku berpikir maka aku ada. Orang sekarang seperti bilang, aku bertengkar maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan bahwa seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya juga seorang badut. Karena bapak saya badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan sedang ngetren anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, ya anaknya pengen jadi presiden. Enggak deh, anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudah, jangan ngomong ngelantur. Nanti saya malah ditangkap. Dulu kata ayah saya jadi badut itu lumayan enak, penghasilan lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu lah. Kalau sekarang, pelawak saja kalah lucu kok sama politikus. Terdiam sesaat, musik membangun suasana. Badut itu mendadak terhenyak menatap ke satu arah, seakan ada yang mendadak muncul. Badut itu merapikan diri, agak gugup lalu mendekat. Menyapa seakan ada orang di hadapannya. Aduh, aku gak nyangka kamu akan datang. Silahkan, maaf berantakan. Membereskan tempatnya, menyodorkan kursi panjang, kursi yang biasa ada di warung. Duduklah, mau minum apa atau mau makan apa? Ia mencari-cari makanan yang di antara barang-barangnya yang berantakan, tapi tak menemukan makanan apapun. Kamu nggak haus, nggak lapar? Syukurlah, kebetulan saya tak punya apa-apa. Tak bisa pesan GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Lalu bicara kepada penonton. Yang datang pacar saya loh, jangan senyum aja begitu. Badut kayak sama juga manusia, bisa falling in love dan punya pacar. Lihat itu, cantik gak pacar saya? Namanya Raisa. Lengkapnya Raisa Bayar.
lalu kembali mendekati ke arah di mana seakan duduk pacarnya. Terima kasih kamu mau menemui saya kira kamu sudah melupakan saya, tersenyum bahagia. Terima kasih kalau kamu terus ingat saya, kamu pasti kangen ya? Saya juga. Rindu itu berat, kamu gak akan kuat, biar aku saja. Bergaya malu-malu, duduk di depan kursi panjang itu seakan pacarnya ada di sampingnya dan sambil bicara ia pelan-pelan bergeser mendekati pacarnya itu. Aku kira kamu sudah gak mau sama saya, duduknya bergeser mendekati pacarnya. Katanya kamu punya pacar baru, pelan-pelan bergeser mendekat. Lebih tampan, makin bergeser, lebih kaya, makin bergeser mendekati hingga sampai di ujung kursi panjang itu. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu, menyanyikan lagu. Sumpah I love you, I miss you, makin bergeser, mendekat ke ujung kursi. Boleh aku peluk kamu, boleh aku cium kamu. Dengan gaya malu-malu ia terus mendekati pacarnya hingga tanpa sadar ia udah di ujung kursi panjang itu dan akhirnya jatuh terguling. Ia menjadi sadar, celingukan melihat sekeliling. Memanggil-manggil. Raisa, Raisa, Raisa. Tak ada siapa-siapa, tak ada yang datang. Badut itu langsung murung. Ternyata hanya khayalan saya saja. Gak ada pacar. Saya baru jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambyar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat, biar saya saja. Musik membangun suasana antara romantis dan sedih. Badut itu membayangi wajahnya di cermin, kemudian menangis terisak-isak. Kadang di antara isak tangisnya, ia terlihat terkekeh pedih. Sembari menahan isak tangisnya, pelan-pelan badut itu mengganti pakaiannya atau secara ternik ia membuka pakaiannya dan di dalamnya ia sudah menyiapkan pakaian yang lebih. Ia menjadi sadar, celingukan melihat sekeliling. Memanggil-manggil. Raisa, Raisa, Raisa. Tak ada siapa-siapa, tak ada yang datang. Badut itu langsung murung. Ternyata hanya khayalan saya saja. Gak ada pacar. Saya baru jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambyar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat, biar saya saja. Musik membangun suasana antara romantis dan sedih. Badut itu membayangi wajahnya di cermin, kemudian menangis terisak-isak. Kadang di antara isak tangisnya, ia terlihat terkekeh pedih. Sembari menahan isak tangisnya, pelan-pelan badut itu mengganti pakaiannya atau secara ternik ia membuka pakaiannya dan di dalamnya ia sudah menyiapkan pakaian yang lebih rapi. Kini badut itu sudah memakai pakaian yang lebih nasis, seperti telah berubah menjadi orang penting. Ia bergaya dengan pakaian barunya itu, dengan gerakan yang tetap serupa badut. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial, tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya, begitu keren dan perlende. Kini saya berpakaian bagus, tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Saya sama sekali tak pernah memimpikan ini, tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya penampilan saya biasa-biasa saja, sama sekali tak lucu. Tapi entah apa, semua orang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya menyentik-nyentikan jari saya seperti ini, menggerakkan jari-jarinya. Tapi semua orang tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam, semua orang makin tertawa terbawa-bawa. Mereka terhibur dengan penampilan saya begitu bodoh dan tolol. Sungguh saya tak pernah merasa setolol saat itu. Lalu pimpinan partai itu mendatangi saya, menjabat saya, memuji-muji saya, katanya saya adalah sosok yang karismatik. Sayapnya bakat untuk disukai semua orang, dan itulah kekuatan seseorang pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu cerdas atau pintar, yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuan disukai banyak orang. Semakin banyak orang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan. Tak peduli kamu salah atau benar, yang penting kamu tetap disukai banyak orang. Kamu boleh bohong atau ngibul sesukamu. Yang penting orang percaya pada kamu dan menyukai kamu. Dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang menertawamu, tapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Orang seperti kamu lah yang dibutuhkan partai. Saya kemudian mereka dandani menjadi nasis seperti ini, didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu beda pilkada dengan pilkab. Tapi ada yang bilang pilkab itu nggak boleh coba-coba buat anak. Kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak pejabat dan pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu
Mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada? Padahal ijazah pun saya tak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah itu bisa dipalsukan, jangan ijazah. Kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang paling lucu yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa, tapi ketika menjadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang betapa sialnya hidup saya. Tiba-tiba terdengar teriakan orang yang bersorai-sorai. Penuh pemujaan, mereka berteriak-teriak mengeluh-ngeluhkan, hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita. Teriakan-teriakan itu terus bergema makin keras dan antusias. Badut itu berdiri di atas meja memandang sekeliling bagai melihat jutaan manusia yang mengeluh-ngeluhkannya. Betapa sialnya hidup saya, dulu menjadi badut, sekarang menjadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang membuat mereka terhibur. Sungguh saya memang badut yang sial, percayalah menjadi badut itu berat, kamu gak akan kuat. Biar para pemimpin saja. Kembali terdengar sorak-sorai teriakan, hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita. Teriakan-teriakan itu terus bergema makin bertambah keras, sementara badut itu berdiri dan terkekeh aneh di atas meja. Cahaya perlahan padam. Sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.